Salam sehat sahabat nakes semuanya. Berapa SKP yang harus kita capai dalam periode 5 tahun dan bagaimana perhitungannya? Yuk, simak video ini dengan lengkap. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info update kesehatan lainnya. Jadi, berdasarkan surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes tanggal 18 Mei tahun 2024 disebutkan bahwa terdapat target capaian SKP yang harus dimiliki oleh setiap profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Beberapa profesi, target kecukupan SKP-nya berubah, dan hal tersebut telah disepakati dengan profesi. Berikut besaran target SKP secara kumulatif tiap-tiap profesi yang harus dikumpulkan dalam periode 5 tahun untuk pengurusan perpanjangan surat izin praktek atau SIP. Secara garis besar, tenaga medis terdiri atas dokter harus mengumpulkan 250 SKP dan dokter gigi sebesar 100 SKP. Kemudian, tenaga kesehatan seperti apoteker, psikologi klinis, tenaga sanitasi lingkungan, perawat, dan bidan harus mengumpulkan 50 SKP dan tenaga kesehatan lainnya harus mengumpulkan sebesar 25 SKP. Kemudian, dari kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan SKP tersebut? Sebagaimana dijelaskan pada video sebelumnya, terdapat 3 ranah atau aspek kegiatan utama yang harus dilakukan untuk memenuhi kecukupan SKP. Setiap aspek ada komposisi minimal dan maksimalnya, yang juga nantinya akan dibedakan berdasarkan 2 kondisi, yaitu kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi khusus adalah bagi teman-teman yang bekerja di daerah DTPK, yaitu daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, atau dengan penugasan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita kembali lagi pada pembagian aspek kegiatan. Aspek pertama adalah pembelajaran, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, workshop, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus pembelajaran yang diselenggarakan di dalam negeri, maka harus dilakukan oleh lembaga pelatihan yang telah terakreditasi dan melalui pelataran sehat, mulai tanggal 1 Maret tahun 2024. Karena perhitungan hasil pembelajaran tersebut yang dari pelataran sehat akan langsung terekap ke dalam SKP platform. Komposisi aspek pembelajaran untuk kondisi umum adalah 50-60%, sedangkan pada kondisi khusus adalah 30-60%. Penentuan jumlah SKP untuk ranah pembelajaran ini akan disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran atau pelatihan. Nah, untuk pelatihan, jika teman-teman sebagai peserta, maka 1 jam pembelajaran pelatihan berdurasi 45 menit. Untuk jumlah SKP-nya akan dibagi berdasarkan beberapa pelatihan, seperti pelatihan spesifik teknik keprofesian, pelatihan peningkatan kinerja organisasi, dan MOOC, atau Massive Open Online Course, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online melalui pelataran sehat. Berikut adalah tabelnya untuk setiap jenis pelatihan yang berdasarkan dengan jumlah JPL materi pelatihan inti. Saya contohkan, untuk kegiatan pelatihan 10-20 JPL, maka bagi pelatihan spesifik teknik keprofesian itu dihitung sebesar 4 SKP. Sedangkan kalau pelatihan peningkatan kinerja organisasi dihitung 2 SKP, dan kalau bentuknya dalam MOOC atau pembelajaran mandiri melalui pelataran sehat, maka jumlah SKP-nya hanya sebesar 1 SKP. Nah, teman-teman tidak perlu menghafalkan tabel ini, karena yang akan menghitung adalah pihak penyelenggara pelatihannya. Teman-teman cukup tahu berapa SKP-nya, tapi juga perlu mencocokkan dengan jumlah
jam pembelajarannya, kemudian ikuti pelatihannya dan dapatkan sertifikatnya. Jumlah SKP akan tercantum dalam sertifikat teman-teman. Untuk perhitungan pembelajaran lainnya, seperti seminar, simposium, workshop, sosialisasi, dan microlearning yang durasi kegiatannya itu singkat, maka perhitungannya sebagai berikut. 1 jam pembelajaran efektif itu berdurasi 60 menit. Kemudian, secara umum, kegiatan internasional lebih tinggi jumlah SKP-nya dibandingkan yang dilakukan dalam lingkup nasional. Kemudian, terdapat nilai SKP maksimal untuk setiap jenis pembelajaran. Nah, itu tadi jika teman-teman sebagai peserta. Kalau sebagai narasumber atau fasilitator, maka SKP-nya akan dikali 2 jumlah jam pembelajaran pelatihan atau jam efektif pembelajaran sesuai dengan waktu mengisi materi atau sebagai narasumber. Misal, melakukan 1 jam efektif pembelajaran untuk seminar nasional atau memberi materi dalam waktu 60 menit, maka 1 jam efektif pembelajaran itu akan dikalikan 2. Jadi, teman-teman yang sebagai narasumber atau fasilitator akan mendapatkan 2 SKP. Selanjutnya, aspek kedua adalah profesi atau pelayanan, yaitu kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang teman-teman lakukan di fasilitas kesehatan sesuai dengan tugas dan kompetensi teman-teman. Nah, untuk komposisinya terdiri atas 30-45% untuk kondisi umum dan 40-65% pada kondisi khusus. Untuk tenaga kesehatan tiap profesi, cara perhitungan SKP-nya sampai saat ini belum ada pedoman resmi dari Kemkes. Jadi, teman-teman bisa mengikuti pedoman sebelumnya seperti yang digunakan pada Siporlin atau P2KB. Saya contohkan ini gambaran untuk profesi bidan. Silahkan menyesuaikan untuk profesi lainnya ya. Meskipun hasil verifikasi nantinya bisa jadi berbeda dengan yang ditetapkan oleh kolegium masing-masing profesi. Untuk itu, silahkan saja teman-teman buat dulu dokumennya, bisa dalam bentuk logbook atau rekapitulasi dari hasil pelayanan yang teman-teman lakukan. Jangan lupa, hasil rekapitulasi atau logbook yang teman-teman buat harus disahkan oleh pimpinan unit di mana teman-teman bekerja dalam bentuk tanda tangan dan stempel. Kedepannya, bukti pelayanan ini akan diambil dari data rekam medis elektronik yang tersinkron di dalam Satu Sehat. Aspek terakhir adalah pengabdian masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung kepada masyarakat atau komunitas, dapat berupa bakti sosial, penyuluhan kesehatan, relawan tanggap bencana, dan sebagainya. Untuk dasar penentuan jumlah SKP-nya juga sampai saat ini belum ada pedoman resmi dari Kemkes. Sehingga teman-teman silahkan upload saja bukti kegiatan pengabdian masyarakatnya di SKP platform. Bisa dalam bentuk berita acara, surat tugas, ataupun sertifikat. Yang jelas, dokumen-dokumen tersebut juga harus tervalidasi dan disahkan oleh lembaga, dinas, atau perhimpunan masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait. Nanti, jumlah perolehan SKP-nya akan ditentukan dari kolegium. Komposisi perhitungan SKP-nya adalah 5-10%, baik untuk umum maupun pada kondisi khusus. Nah, jika teman-teman sudah tahu komposisi per aspek dan mengetahui dasar penentuan jumlah SKP di setiap aspek tersebut, maka sekarang kita akan mensimulasikan ke dalam SKP kumulatif. Misal, bidan harus mengumpulkan 50 SKP, maka 1. Pada aspek pembelajaran pada kondisi umum kan sebesar 50-60%. Maka SKP minimal yang teman-teman harus kumpulkan adalah 50% dikali 50 SKP, yaitu sebesar 25 SKP. Dan jumlah maksimalnya adalah 60%, berarti kalau dikalikan 50 SKP, maka jumlah maksimalnya adalah 30 SKP. Yang kedua,
Pada aspek profesi atau pelayanan, pada kondisi umum 30-45%, maka SKP minimalnya adalah 30% kali 50 SKP, yaitu 15 SKP, dan jumlah maksimalnya adalah 45% dikali 50 sebesar 22,5 SKP. Dan untuk ranah terakhir, yaitu aspek pengabdian masyarakat, pada kondisi umum dan khusus komposisinya sama, yaitu 5-10%. Maka SKP minimalnya adalah 5 dikali 50 sama dengan 2,5 SKP, dan nilai SKP maksimalnya adalah 5 SKP. Dengan demikian, harap teman-teman perhatikan komposisinya. Tidak boleh kurang dari nilai minimal dan tidak boleh lebih dari nilai maksimal untuk setiap aspek. Saya contohkan, misal ada bidan, karena ingin mudah, maka hanya mengikuti aspek pembelajaran saja, seperti seminar dan pelatihan di pelataran sehat sampai 50 SKP. Apakah bisa memenuhi SKP-nya? Jawabannya adalah tidak. Karena meskipun dari jumlah bidan tersebut atau tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi jumlah kumulatif yaitu 50 SKP, tapi dari segi komposisi tiap aspeknya belum memenuhi. Masih ada aspek pelayanan dan pengabdian masyarakat yang harus dipenuhi. Jadi, seharusnya dalam periode 5 tahun itu, setiap nakes atau named akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam 3 aspek, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kita sebagai tenaga kesehatan dan tenaga medis, yang tidak hanya kita terampil atau pandai dalam segi pengetahuan saja, yaitu melalui pembelajaran saja, tapi juga kita kompeten atau layak untuk menjadi named atau nakes yang dibuktikan dari rekapan pelayanan kita dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, silahkan teman-teman, bagi tenaga kesehatan yang lainnya atau tenaga medis lainnya, silahkan bisa menghitung komposisi SKP sesuai dengan profesi dan mulai dari sekarang, mulai mencicil untuk memenuhi kegiatan-kegiatan setiap aspeknya sebagai persiapan untuk perpanjangan surat izin praktek berikutnya. Meskipun dalam masa transisi ini masih terdapat relaksasi pencapaian kecukupan SKP berupa kelonggaran dalam pemenuhan komposisi tiap aspek dan pemenuhan jumlah SKP. Namun, setelahnya, pengaturan pencapaian jumlah dan komposisi SKP tersebut tetap akan diberlakukan. Jadi, teman-teman harap tetap menyiapkan dan memperhatikan peraturan tersebut, terutama bagi yang waktu perpanjangan SIP-nya masih lama, yang nantinya tidak ada lagi relaksasi terhadap pengaturan tersebut. Semangat untuk para tenaga kesehatan dan tenaga medis, dan semoga dilancarkan dalam pencapaian SKP per periode 5 tahun. Salam sehat sahabat semuanya.